kami dari kelompok 3 Prodi PPKN Angkatan 2021 ingin memenuhi tugas dosen pengampu Bapak Harjianto MPD mata kuliah Ilmu Kewarganegaraan dengan tema partisipasi masyarakat guna menyambut pemilu 2024. Pemilu serentak 2024 bukan hanya menjadi PR untuk penyelenggara pemilu, tapi juga menjadi PR untuk seluruh rakyat Indonesia. Generasi yang cerdas dan kritis, pastinya di sini kita mendambakan seseorang pemimpin yang jujur dan amanah, dan mampu untuk membawa negara pada kemajuan. Hal yang harus kita upayakan adalah kita bersih dan luruskan dulu setiap proses dan tahapannya. Berbicara pemilu serentak 2024 adalah berbicara tentang kemajuan dan masa depan bangsa. Kita harus mampu menebar energi positif, menebar virus-virus kebaikan, khususnya dalam hal pelaksanaan pemilu atau partisipasi. Sebagai salah satu contohnya yakni hak dan kewajiban. Jangan hanya haknya saja, akan tetapi kewajibannya pula, dengan cara memilih dan menentukan pemimpin melalui pemilu. Yuk tanya ke masyarakat tentang politik dan persiapan mereka mengenai pemilu 2024. Yang pertama kami menemui kumpulan ibu-ibu PKK di Dusun Kebon Dadap. Kemudian kami melanjutkan observasi pada pemuda di daerah Sobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama kita. Ada pun suatu pertanyaan dari kita. Yang pertama, kira-kira jenengan nopo sampun ngertos lho lek umami iki tahun 2024 iki wonten pemilu. Apa jenengan pun mireng kira-kira iki? Belum. Terus yang kedua, kira-kira ibu ini berperan aktif dalam pemilu itu? Mesti aktif, layari pilihan mesti kan oleh suara itu. Saya berpartisipasi deh. Yang ketiga, apakah ibu nanti terjun dalam dunia politik dalam artian tergabung dalam partai politik atau? Ya lihat politiknya dulu. Kalau politiknya benar, bagus di masyarakat sini ya insya Allah ikut. Kalau nggak benar ya ngapain mau milih? Terus maksudnya Perkenalkan, nama saya Sulaiman Syah. Saya dari Universitas PGRI Banyuwangi. Jadi maksud dan tujuan saya di sini yang pertama silaturahmi bahasanya Pak, dan yang kedua wawancara seputar politik gitu Pak. Oke. Sebenarnya dari nama Bapak sendiri siapa? Oh, Bapak Mas Salim, jangan panggil Bapak. Oh, iya. Terima kasih Pak. Jadi panggil Mas aja biar enak. Oke. Ya. Siap. Jadi gini. Sebelumnya dari aktivitas keseharian sampean gimana ya Pak? Ngapain aja kira-kira gitu kan? Kalau aktivitas keseharian sih ngajar ya. Ngajar. Mungkin pembahasannya bisa langsung aja kali Pak ya? Oh ya, boleh. Siap. Jadi gini Pak, mungkin apakah jenengan sudah tahu kira-kira di 2024 ini akan ada pemilihan umum gitu Pak? Apakah jenengan sudah tahu mengenai informasi itu? Pilpres gitu ya? Iya. Oh, kalau Pilpresnya tahun 2024 tahu sih, alhamdulillahnya tahu. Kira-kira apa sih yang jenengan ketahui tentang politik sebelumnya? Oh, kalau dari saya pribadi, politik itu adalah meraih suatu kekuasaan. Gitu sih, sederhananya meraih satu kekuasaan untuk mampu untuk menguasai suatu daerah, mengatur suatu daerah. Dari segi lingkungan Bapak sendiri, kira-kira ada nggak sih partai yang maksudnya yang dominan gitu Pak? Oh, yang dominan, yang paling banyak gitu ya Mas? Iya. Kalau di wilayah saya di sini paling banyaknya sih PDI Mas. Gitu. Kira-kira dari jenengan sendiri, apakah jenengan salah satu anggota parpol atau bagaimana? Kalau saya sendiri hanya simpatisan aja sih di beberapa parpol itu hanya simpatisan, bukan termasuk dalam anggota parpol gitu.
segi tata cara mencoblos, kira-kira jenengan udah hafal ya, udah mengetahui nggak kira-kira? Ya untuk nyoblos sih tahu, tinggal nyoblos doang gitu aja sih. Untuk di pemilu 2024 yang akan mendatang ini, untuk harapan jenengan sendiri dan lingkungan masyarakat itu seperti apa sih? Kalau harapan saya sih lebih penekanan pada hak yang perlu diberikan pada masyarakat, terus mampu untuk memberikan mendengarkan aspirasi masyarakat dan mampu untuk menjalankan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Kira-kira Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada hari ini. Kali ini kami dari Prodi PPKN di sini kami ingin bersilaturahmi, dan yang kedua adalah bersosialisasi untuk mengenai tentang adanya pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Baik, terima kasih penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja kali ya. Siap. Yang pertama mengenai pemilu. Pemilu merupakan singkatan dari pemilihan umum. Secara jelas, pemilu merupakan salah satu sarana legitimasi kekuasaan. Jadi pemilu itu merupakan proses dari politik itu sendiri. Karena fungsi utamanya untuk menghasilkan seorang pemimpin maupun pejabat dan pemerintahan dari suatu negara. Nah, pemilu itu identik dengan partai politik, karena di sini ada pun sebuah tujuan untuk meraih kekuasaan. Jadi jika tadi pemilu merupakan sarana atau proses politik, maka parpol merupakan sebuah wadah dalam upaya penegakan demokrasi. Maksudnya bagaimana? Jadi parpol sendiri adalah organisasi yang bersifat nasional, dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi apa itu politik? Selanjutnya. Dalam arti sempit, suatu cara untuk mencapai tujuan. Dalam artikulasi luas, segala cara yang berkenaan untuk mencapai tujuan kekuasaan yang ada pada pemerintahan dalam suatu negara. Membahas mengenai pemilu tadi, pemilu merupakan bagian dari politik itu sendiri. Tahu bukan, Demokrat dan sebagainya itu termasuk salah satu contoh daripada partai politik. Politik sendiri artinya cara untuk menang atau menguasai. Maka partai politik adalah sebuah organisasi yang dimana memiliki visi dan misi atau tujuan dan ideologinya untuk mempromosikan. Jadi di sini dalam rangka akan diadakannya pemilu pada 2024 nanti, kita semua pasti menginginkan seorang pemimpin yang bijak kan? Dan Bapak Ibu mungkin sudah merasakan perbedaannya sendiri. Setiap pemimpin juga pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Maka dari itu harapan kami di sini yaitu untuk mengajak kita semua agar bijak ke depannya dalam memilih seorang pemimpin, yaitu dengan tidak termakan oleh segala cara yang dilakukan oleh oknum-oknum parpol yang melakukan kecurangan seperti suap menyuap, lalu contohnya seperti money politik atau penyuapan. Di sini kita mengajak untuk semuanya Bapak Ibu supaya bisa berpikir bersama. Suatu suara kita itu menentukan masa depan negara. Dalam satu periode masa jabatan presiden sendiri ada 5 tahun. Jika satu suara, coba Ibu bayangkan, jika satu suara diberikan 100.000, berarti 1 tahunnya suara kita hanya diberi nilai 20.000. Yang berarti di sini sangat merugikan pastinya untuk ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Contohnya sendiri yaitu money politik. Money politik sendiri dari cara dalam mencapai tujuan saja sudah salah, apalagi nanti saat mereka terpilih lalu mereka melaksanakan tanggung jawabnya pastinya juga akan menggunakan cara yang salah. Jadi secara tidak langsung di sini Bapak Ibu di sini tidak mempunyai kebebasan untuk memilih gitu kan. Secara
di sisi lain ada timbal balik itu tadi, money politik yang dimaksud di sini, gitu. Jadi guna untuk menanggulangi hal-hal yang seperti ini, ayolah dari sebuah harapan dan tujuan Bapak Ibu kita tadi, bahwasanya kita menginginkan sebuah sosok pemimpin itu yang bijak, yang berkualitas, bukan hanya kuantitasnya saja, gitu kan. Jadi ayolah kita di sini bahasanya melek politik, gunakan politik secara sehat agar supaya kita bisa terus berkembang di selanjutnya, gitu. Kami berharap semoga Ibu dan Bapak tidak luput, dan kami juga berharap di sini siapapun nanti pilihan kalian, siapapun yang kalian pilih untuk kedepannya, ya usahakan untuk mencari informasi sebanyak mungkin tentang hal tersebut. Jangan yang main saya berdasar, jangan juga, bukan berarti tidak boleh asalkan dibarengi dengan informasi yang cukup, dibarengi dengan informasi yang luas dan sebanyak mungkin. Mungkin baik, itu saja yang bisa kami sampaikan dan memberi informasi sekedar itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjelaskan kembali maksud dan tujuan kami di sini. Jadi tujuan daripada kami di sini yakni istilahnya bahasanya belajar mengenai nanti arahnya pembicaraan ini gimana sih partisipasi masyarakat di sini akan pemilu yang 2024 ini ya semuanya gitu ya. Untuk memasuki sesi yang selanjutnya langsung aja ke pembahasan daripada hasil dari pertanyaan-pertanyaan kita dulu. Diberikan apa ya? Itu mempunyai hak dan kewajiban dimana itu yang akan menjadi pemimpin kita nantinya seperti apa gitu ya. Jadi dengan cara memilih pemimpin itu yang melalui pemilu gitu. Ada salah satunya tadi sudah menyebutkan bahwasanya punya keinginan dan harapan pemilu yang sehat gitu. Agar supaya merubah suatu hal paradigma kita dari Ini senang karena pemerintahnya juga baru, presidennya juga baru. Kita kan harus kesempatan baru berpartisipasi. Terus saya harap Bapak dan Ibu memilih dengan sehat, terus dilihat juga kinerjanya, jangan sampai suap menyuap itu ada, terus money politik itu segala macam itu saya harap tidak ada di sini. Dan terima kasih untuk Bapak dan Ibu sudah berkenan hadir di sini untuk sosialisasi kami. maaf juga kalau banyak kekurangan, Iya, dan kalau bisa jangan sampai luput ya Ibu Bapak, jangan sampai nggak milih, apapun pilihannya tetap pilih gitu, sesuai hati dan sesuai faktanya gitu. Karena satu suara ibu-ibu bisa menentukan 5 tahun ke depan gitu. Usai dari ini jangan pulang terlebih dahulu, sedikit ada rasa terima kasih dari pada kita. mungkin Bagaimana lah? Iya, enak dibuat. Kenapa ada mak? Iya. Cukup belajar. Sekarang bisa ya le. Kita kan itu kan. Orangnya. Kayak foto. Oh iya. Bumi. Iya, Bumi. Bener. Iya, bener. Cukup. Itu ya dia. Iya. Jadi kesimpulan yang kami dapat dari hasil observasi kemarin yakni para pemuda di desa Sobo usia di atas 20-30 tahun cukup baik memahami peristiwa politik yang terjadi. Namun, untuk warga khususnya ibu-ibu dusun kebon, Dadap memahami politik hanya tentang pemilu saja.
Terima kasih untuk Bapak Harjianto, dosen terbaik sekaligus ayah tercinta kami, sudah memberikan kompensasi waktu dan mensupport kami selalu. I got delicious taste. You need a woman's touch in your place. Just protect her and keep her safe. Baby, worship my hips and waist. So feminine with grace. I touch your soul.